Di tengah dunia yang bergerak cepat, ketika teknologi menghadirkan segalanya secara instan, tantangan terbesar anak muda hari ini bukan hanya soal kecerdasan dan keterampilan, tetapi juga soal karakter. Disinilah nilai berakhlak menemukan maknanya. Dan sosok Yusuf Kalla menjadi teladan yang tetap relevan lintas generasi. Lahir di Watampone, Sulawesi Selatan pada 15 Mei 1942, Yusuf Kalla tumbuh dalam keluarga pengusaha yang syarat nilai kerja keras dan tanggung jawab. Sebagai anak kedua dari 17 bersaudara, ia terbiasa hidup dalam dinamika, persaingan, dan tuntutan untuk berprestasi. Lingkungan inilah yang perlahan membentuk karakter kepemimpinan dan keberaniannya dalam mengambil keputusan. Namun, Yusuf Kalla tidak hanya dikenal di dunia bisnis, kepemimpinannya merambah ke dunia politik. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan serta Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Puncaknya, ia menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia 2 kali. Pertama pada periode 2004 sampai 2009 mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan kedua pada periode 2014 sampai 2019 mendampingi Presiden Joko Widodo. Dalam berbagai jabatan ini, Yusuf Kalla dikenal sebagai pemimpin yang responsif, partisipatif, dan selalu mengutamakan pelayanan publik. Yusuf Kalla menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam setiap peran yang dijalankan, yang mencerminkan karakter dan dedikasinya. Yusuf Kalla selalu menunjukkan dedikasi luar biasa dalam melayani masyarakat, terutama di saat-saat penuh tantangan. Sebagai pemimpin yang berorientasi pelayanan, ia selalu hadir di tengah kesulitan rakyat, tanpa memandang latar belakang. Keberhasilan dalam menyelesaikan konflik dan menangani bencana menjadi bukti komitmennya untuk melayani tanpa pamrih. Perannya dalam perdamaian Aceh serta kepemimpinannya di Palang Merah Indonesia menunjukkan bahwa ia lebih dari sekedar tokoh politik, tetapi juga pemimpin yang berjuang untuk kepentingan bersama dan persatuan bangsa. Dalam setiap posisi publik yang diembannya, Yusuf Kalla selalu menunjukkan akuntabilitas yang tinggi terhadap setiap keputusan yang diambil. Ia selalu menekankan pentingnya efisiensi, transparansi, dan hasil yang nyata. Ketegasan dan tanggung jawabnya terbukti di banyak kebijakan dan program yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Kepemimpinan yang ia jalani terbukti dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam kebijakan maupun pelaksanaan program. Sejak memimpin Enfa Haji Kalla di usia muda, ia berhasil membawa perusahaan tersebut berkembang pesat, yang menjadi contoh konkret dari kepemimpinan yang akuntabel. Pengalaman panjang Yusuf Kalla sebagai pengusaha, wakil presiden, dan mediator dalam berbagai konflik membuktikan betapa besar kompetensinya. Kepiawaiannya dalam manajemen, negosiasi, dan kepemimpinan terbukti dalam banyak situasi sulit, termasuk dalam proses perdamaian yang penuh tantangan. Dengan berbagai gelar dan penghargaan, termasuk doktor honoris causa di bidang ekonomi, kepemimpinan, perdamaian, dan kewirausahaan, ia membuktikan bahwa kepemimpinan yang baik tidak hanya berbicara, tetapi juga didasari oleh pengetahuan dan kemampuan yang mumpuni. Sebagai pemimpin dalam masyarakat yang majemuk, Yusuf Kalla selalu berusaha menjaga harmoni. Ia tahu betul antara pihak-pihak yang bertikai, mengutamakan toleransi untuk menjaga hubungan harmonis antar kelompok demi stabilitas nasional. Kepemimpinan Yusuf Kalla memberi contoh yang nyata tentang bagaimana menjaga persatuan di tengah perbedaan, dan bahwa perbedaan itu seharusnya tidak menjadi hambatan bagi kemajuan bangsa. Yusuf Kalla selalu menunjukkan loyalitas yang tak tergoyahkan terhadap negara. Ia telah menunjukkan komitmen kuat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam berbagai pemerintah dan partai politik. Ia selalu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kesetiaannya ini menjadi landasan kuat dalam setiap langkah kepemimpinannya, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil adalah demi kepentingan negara dan masyarakat.
Menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat, Yusuf Kala menunjukkan adaptabilitas yang luar biasa. Sikap pragmatis yang ia terapkan memungkinkan dirinya menyesuaikan diri dengan berbagai tantangan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip yang ia anut. Fleksibilitas ini menjadikan seorang pemimpin yang siap menghadapi dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang terus berkembang, serta mampu menghadapi perubahan zaman dengan bijak. Keberhasilan Yusuf Kala dalam berbagai peran, terutama dalam perdamaian Aceh dan kerja kemanusiaan PMI, tidak lepas dari kemampuannya membangun kolaborasi yang solid. Ia mengerti betul bahwa tidak ada yang bisa dicapai seorang diri. Untuk itu, ia selalu melibatkan berbagai pihak. Pemerintah, masyarakat sipil, tokoh agama, hingga komunitas internasional. Sebagai mediator konflik, ia mengedepankan kerjasama lintas sektor untuk mencari solusi terbaik. Selain itu, Yusuf Kala aktif dalam berbagai organisasi sosial dan ekonomi, seperti Kadin dan ISEI, yang semakin memperkuat kontribusinya dalam membangun kehidupan sosial yang lebih baik. Nilai-nilai berakhlak yang diterapkan oleh Yusuf Kala bukan sekedar teori, tapi tercermin dalam setiap tindakan nyata sepanjang hidupnya. Kepemimpinan yang mengutamakan pelayanan, akuntabilitas, kompetensi, harmoni, loyalitas, adaptabilitas, dan kolaborasi ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Yusuf Kala adalah contoh nyata bahwa kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang melayani dan mengutamakan kepentingan bangsa. Semoga semangat ini terus menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu bangga melayani bangsa.